Rakyat Indonesia disuruhnya mencoblos yang baju putih, bukan yang pakai jas. Alasan dia baju putih itu murah. Rakyat Indonesia mampu beli, kalau pakai jas itu mahal. Dan jas itu adalah pakaian orang Eropa, kata dia. Bodat! Jadi selama ini 4,5 tahun, foto yang menghiasi dinding-dinding kantor-kantor, sekolah-sekolah, itu pakai apa kalau bukan pakai jas? Pakai rok mini, pakai tank top, tolol. Belum lagi berpidato depan ribuan rakyat Indonesia. Saya selama ini dicaci maki, saya selama ini difitnah, saya selama ini dijelek-jelekan, tapi saya diam dan sabar. Tapi kali ini saya akan lawan. Kata dia begitu, saudara. Kau tuh pendendam apa pemimpin? Beredar video viral bahwasanya Ma'ruf Amin mengatakan dirinya menyesal, merasa minta maaf setelah memenjarakan Ahok. Padahal Ahok adalah penista agama, memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Tapi setelah jadi cawapres, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya merasa menyesal memenjarakan orang. Kiai Ma'ruf Amin, tobat, udah tua, takutlah kepada Allah. Jangan buat yang aneh-aneh. Saya khawatir Anda menjadi ulama yang masuk angin. Saya sebagai putra bangsa khawatir kalau Anda itu jadi ulama yang geger otak setelah masuk dalam kancah politik praktis yang kotor ini. Takutlah kepada Allah, Kiai. Yang namanya penista agama bukan hanya dipenjara, bahkan berhak untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya dalam konteks negara Islam. Pemimpin itu kalau dicaci maki, dijelek-jelekkan, difitnah pribadinya, sabar. Tidak mau melawan, tidak mau mendendam dengan rakyat. Contoh figur pemimpin Rasulullah SAW, dicaci maki, dijelek-jelekkan, difitnah pribadinya, sabar. Kau tuh nggak cocok jadi pemimpin, cocoknya kau jadi bandar narkoba. Saya Maher At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Negara ini sebenarnya, Indonesia ini, pemerintah ini sebenarnya, monyet-monyet berseragam coklat itu bukan anti sama ISIS. ISIS itu kambing hitam. Mereka anti Islam. ISIS itu kambing hitam saja. Hizbut Tahrir dibubarkan lewat Perpu nomor 2. Itu kambing hitam, pancingan. Nanti kalau sudah berhasil ini HTI, maka akan dibubarkan ormas-ormas lain. Bisa jadi tarbiyah, gitu kan? Tafakufiddin, LDKI, pecahan-pecahan PK dulu, Partai Keadilan. Bisa saja kelompok-kelompok kita tarbiyah, gerakan-gerakan Hasmi misalnya, tandem-tandem siri, ini dibubarkan juga oleh mereka. Karena negara ini negara togut. Ada nggak barang-barang ini? Oh iya, nah kemudian saya bilang kalau buat cantik pakai pakai jilbab, jadi dia mencet sorban itu jilbab. Maka saya bilang cantik juga seperti Habib Lutfi, kiainya Banser. Saya tampilin foto Habib Lutfi yang pakai sorban. Jadi di situ tidak ada kalimat penghinaan sama sekali. Ini terlalu subjektif. Ahmad Aidit ya. Kita ngasih. Ini gua tahu. Pakai istri masa saya bukan istri itu. Berarti gua. Saat Sony atau Ustadz Maher At-Tuwailibi melembut dan memohon sembari menyentuh paha polisi. Ditulis Ronindo di siword.com. Si ulama karbitan yang aslinya bernama Sony Eranata Akam Maher itu ternyata langsung ciut ketika dijemput unit cybercrime dari kepolisian. Sony pun bertingkah lembut dan bertutur kata halus, nggak seperti biasanya garang dan brutal seperti dalam rekaman-rekaman lewat kamera videonya.
Ustadz gadungan ini dengan modal kecepatan bicara yang melengking, tetapi syarat dengan provokasi ini jadi mencair ketika bertemu petugas dari kepolisian. Sony atau Ustadz Maher At-Twalibi ini sering dikecam karena tak pernah pandang bulu. Nyerocos tak karuan itu terlihat gagah berani, bermental badak, bernyali baja itu sepintas. Tetapi tanpa disangka, Sony atau Ustadz Maher At-Twalibi langsung kehilangan kesaktiannya. Si pembacot yang brutal di medsos menjadi bebek lumpuh yang memelas dan memohon belas kasihan. Ia ternyata terlucuti kekuatannya secara instan saat beberapa petugas langsung mendatanginya. Masih untung gak dijemput oleh Nyai alias Nikita Mirzani. Polisi sudah bertindak secara prosedur, bertamu secara sopan, dan sikap santun polisi membuat Sony yang menjadi tuan rumah di rumahnya yang terlihat asri itu menjadi terkejut. Tak menyangka aparat menjumpainya dan tanpa basa-basi dengan sopan langsung mengajak Sony atau Ustadz Maher At-Twalibi ini ikut dalam jemputan mereka. Sony atau Ustadz Maher At-Twalibi ini dijerat karena aksi yang melecehkan Habib Lutfi. Dalam video rekaman yang beredar terkait penjemputan di rumahnya, si Sony berupaya menjelaskan duduk perkaranya. Tapi apa boleh buat? Petugas kepolisian telah mengantongi bukti. Sony pun enggak berkutik. Usaha terakhirnya sia-sia. Dalam video terekam, si Sony berupaya memelas dan membujuk petugas kepolisian seraya memohon ampun sembari menyentuh paha petugas polisi. Ada nggak barang-barang ini? Oh iya, nah kemudian saya bilang kalau buat cantik pakai pakai jilbab lu, jadi dia ngecek sorban itu jilbab. Maka saya bilang cantik juga seperti Habib Lutfi, kiainya Banser. Saya tampilin foto Habib Lutfi yang pakai sorban. Jadi di situ tidak ada kalimat penghinaan sama sekali. Ini terlalu subjektif. Ahmad Aidil ya. Kita kasih ini udah gua tahu. Istri masa saya bukan istri itu. Maksudnya, ia mungkin memohon pengertian dan belas kasihan. Dan suara Sony pun terlihat tak seperti saat ia normal, garang dan dengan mata yang melotot. Sony ternyata memainkan peran ganda alias menyajikan kepalsuan, seperti yang pernah dikatakan oleh Ustadz Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak diminta untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap Ustadz Maher At-Twalibi yang menghina Habibana, Syekhina wa Murabbi Ruhina Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ustadz Maher, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan habaib. Dalam hal ini guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan habaib. Terkuaknya, Sony atau Ustadz Maher At-Twalibi ini bisa berbicara lemah lembut dan bertutur kata halus juga. Itulah manusia. Sok jadi abang jago. Abang jago. Sorry bang jago. Ampun bang jago. Namun ternyata dia hanya manusia pengecut dan akhirnya ciut dengan proses hukum yang harus ia hadapi. Dalam cuitan di hari sebelumnya,
Sony atau Ustadz Maher ini sudah mengendus penangkapan atas dirinya. Ia pun memberikan sinyal dia bakal diproses secara hukum. Mohon doanya, begitu ungkap Sony di Twitternya. Penangkapan Sony ini seharusnya ditindaklanjuti dengan kasus-kasusnya yang sejak dulu bertebaran di media sosial. Sepak terjangnya selama ini begitu mengerikan dalam menghina petugas kepolisian atau melecehkan pemerintah dan siapa saja yang tak disukainya. Seperti aksi penghinaannya kepada kepolisian atau Brimob Brigadir Mobil masih terekam secara digital. Sony menuding serta merendahkan polisi sebagai monyet berseragam bencong. Sony pun tak berhenti sampai di situ. Ia malah ikut bersyukur dan bangga dengan gugurnya sejumlah polisi dalam peristiwa kerusuhan di rutan Makobrimob yang mengakibatkan gugurnya 5 anggota polisi. Negara ini sebenarnya, Indonesia ini, pemerintah ini sebenarnya, monyet-monyet berseragam coklat itu bukan anti sama ISIS. ISIS itu kambing hitam. Mereka anti kepada Islam. ISIS itu kambing hitam saja. Hizbut Tahrir dibubarkan lewat Perpu nomor 2. Itu kambing hitam. Pancingan nanti kalau sudah berhasil ini HTI, maka akan dibubarkan ormas-ormas lain. Bisa jadi Tarbiyah, itu kan, Tafakufiddin, LDKI, pecahan-pecahan PK dulu, Partai Keadilan. Bisa saja kelompok-kelompok kita Tarbiyah, gerakan-gerakan Hasmi misalnya, tandem-tandem sirri, ini dibubarkan juga oleh mereka. Karena negara ini negara togut. Tapi kali ini Sony atau Ustadz Maher At-Twalibi ini memang ketemu batunya. Ia apes menghadapi si Nyai atau Nikita Mirzani yang dengan sadisnya ikut menghajar aksi provokatif si Maher At-Twalibi ini. Imam Jumbo saja dihajar, apalagi hanya sekelas Sony. Semprotan si Nyai ke Sony atau Maher ini membuat ia kebakaran jenggot. Sempat menggertak dengan pamer di medsos memakai jasa pengacara kondang yang pernah disemprot Nikita Mirzani juga. Belakangan, Sony membuat pernyataan meminta maaf via Instastory. Intinya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, tulis Ustadz Maher dikutip dari akun gosip. Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.